Hangzhou. Jadi bisa yang bisa on cam, ayo kita bareng-bareng on cam. Terus aku nggak perlu berkata-kata yang lain ya. Jangan lupa di mute kalau ada yang berisik-berisik biar nggak terlalu mengganggu buat teman-teman yang lain. Kalau ada kendala bisa DM ke saya, Ko Johan, atau si email langsung aja. Nanti kita langsung coba cari kenapa gitu. Paling so far itu aja sih, Gap. Boleh silakan mulai apa yang kamu mau sharing, journey kamu selama ini. Oke, terima kasih Adelin. Waduh, oke. Jadi halo semuanya. Hari ini mungkin agak dark, ya. Enggak lah, Vestige mah selalu dark lah ya. Semoga hari ini tidak dark-dark banget. Aku akan cerita mengenai perjalanan imanku sebenarnya, ya, spiritual journey sejak mendapat penyakit cancer sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, ini aku sebenarnya mau minta tolong banget sama teman-teman yang ada di sini. Kita, aku, aku akan coba jadi vulnerable hari ini. Kayak ya, karena aku mau banget sih sharing secara real gitu ya ke teman-teman. Jadi please keep the story buat teman-teman aja, buat komunitas ini aja. Bahkan kalau kayak ke orang-orang luar yang nggak ikutan, kalau bisa nggak usah kasih tahu gitu. Nah ini aku beneran share eksklusif loh. Nah ya eksklusif untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, jadi um, kalau sudah oke, nah kita perkenalan. Mungkin ada yang belum tahu. Aku Gabriela Gracia. Biasa kalau di gereja dipanggil Gaby, kalau di tempat lain panggilnya GG. Jadi ya apapun terserah lah dipanggil G juga aku nengok gitu ya. Dan ini dulu, wah dari AI keren banget. Um, iya, jadi lanjut aja. Sebenarnya waktu pertama kali, jadi aku tahu um, aku kena gitu ya, atau sebenarnya bukan kena cancer sih, waktu itu belum tahu itu apaan gitu. Yang jelas ada massa padat di kaki kiri aku, di belakang betis. Jadi kalau cewek-cewek yang pakai high heels, terus kayak setelah pakai berapa jam, aduh pegel banget nih di belakang betis. Nah, kira-kira disitulah tempatnya, yang sebelah kiri gitu. Dan sejujurnya waktu pertama kali tahu gitu ya, oh ya ada sesuatu gitu, meskipun belum tahu gitu ya. Um, Setelah tahu kayak, oh itu cancer karena itu ganas, um, itu pertama kali yang aku rasakan tuh sebenarnya aku merasa sombong sih, aduh sombong banget sih waktu itu. Kayak dalam hati tuh sejujurnya aku tuh merasa kayak, wih akhirnya aku mendapat sesuatu yang berat gitu, yang kayak bisa aku ceritain ke orang gitu. Karena orang-orang kan kayak dengan cerita hidupnya, misalnya kayak keluarganya ada masalah lah atau ada apalah. Nah, aku tuh kayak berasa hidup aku baik-baik saja gitu. Aduh, parah banget sih. Tapi kayak itulah yang dulu aku rasakan gitu. Dan aku keinget ayat ini sebenarnya. 2 Korintus 12 ayat 9 gitu kan. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Jadi dulu aku tanda kutip kayak seneng gitu. Ada weakness karena kayak aku merasa, wih Tuhan akan memberikan aku kekuatan. I will boast all the more gladly of my weaknesses. Aduh parah banget sih, songong banget waktu itu. Dan itu tuh bukan kayak songong yang bagus sih menurut aku, kayak sesuatu yang kayak ya aku bener-bener sombong banget gitu berasanya waktu itu. Tapi makin lama mulai 2023 aku juga memutuskan untuk pakai treatment herbal waktu itu, vegan lah, um, dan lain-lain, minum herbal yang gak enak gitu. Kok penyakit ini terus-menerus ada gitu ya? Ya kan nggak bisa cepet gitu sembuhnya. Aku tahu sih, tapi kayak waktu itu tuh kok lama gitu ya. Dan akhirnya aku mulailah
nyanyi lagu selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kayak pertama-tama aku seperti layaknya orang lain kayak denial gitu, kayak kenapa aku Tuhan, kan pertanyaannya selalu itu ya, why me gitu. Jadi waktu itu aku merasa kayak selidiki aku lah Tuhan, lihat hatiku, kenapa gitu, apakah aku tidak cukup mengasihimu. Aku kayak udah dari kecil pelayanan di sekolah minggu, di Korem, di Pemuda gitu. Apakah itu tidak cukup? Apakah sebenarnya di balik seluruh pelayanannya aku tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Nah itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh ada gitu. Um, tapi aku juga berasa enggak lah Tuhan, uh, ada lagu Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Nggak mungkin lah Tuhan sampai kasih yang parah banget gitu untuk orang-orang yang minta roti gitu. Dan waktu itu tetap ada hope lah ya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Jadi waktu itu beneran lagi pain, um, lagi sakit, mau gerak sini sana susah gitu. Keingetlah lagu ini kayak tetap pasti ada satu saat Tuhan akan kasih lihat ujungnya ada loh. Dia ternyata sedang membuat karya yang agung mulia gitu. Um, tapi waktu itu buat aku kan pertanyaannya adalah kayak kapan? Setahun, 2 tahun gitu. Apakah aku harus menjalani ini 5 tahun gitu? Um, dan setelah itu aku kayak makin merasa kayak aduh kok kayaknya sakitnya nggak habis-habis gitu. Mungkin dulu teman-teman yang masih ikut IG aku di close friend aku masih ada cerita gitu ya kayak suka pain dan lain-lain. Iya, waktu itu pain itu terus ada dan aku sampai berpikir aduh apakah waktu aku udah tidak lama lagi gitu ya. Apakah akan berakhir seperti ini? Tapi waktu itu jadinya aku kayak terus-menerus nyanyi lagu ini sih. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia. Aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, waktu itu benar-benar di tengah sakit, kayak hatiku tuh kayak tetap berkata, iya, aku tetap mau ikut Yesus gitu. Ya, aku cukup bersyukur sih maksudnya sama keluarga aku yang kayak papa mama khususnya yang beneran numbuhin iman ini ya dari kecil ya. Jadi aku kayak kalau ngeliat masa itu gila juga ya gue udah sampai kayak gitu aja masih bisa nyanyi lagu ini gitu. Tapi ya itu eh, itulah yang terjadi gitu. Dan pin itu semakin ada sampai aku sendiri bikin lagu, bukan bikin lagu sih sebenarnya waktu itu aku kayak cuman teriak kali ya ke Tuhan ini kayak teriakan hati yang aku ulang-ulang terus akhirnya disempurnakan sama Mai tuh ada Mai jadi satu lagu. Tapi yang bagian ini bener-bener waktu itu uh, datang dari hati gitu. Tuhan Yesus, di manakah engkau? Hadirlah, hadirlah, jamahlah, pegang tanganku, beri damai di hatiku. Benar-benar lagu ini waktu itu yang aku nyanyi terus menerus gitu. Waktu itu aku merasa kayak kok Tuhan nggak ada gitu, jauh rasanya jauh. Jadi aku bilang kayak Tuhan tolong pegang tanganku gitu, beri damai di hatiku.
gitu. Dan sampai akhirnya aku benar-benar kayak kesakitan sampai waktu itu nggak bisa kencing gitu ya berapa hari, dan akhirnya aku harus ke rumah sakit. Dan waktu itu udah kepentok gitu, udah kepentok nggak bisa pakai herbal lagi. Em, ya aku dipaksa untuk sebenarnya mencoba Western medicine ya. Kalau tadi Eastern banget gitu, herbal-herbal, sekarang ke Western medicine gitu. Dan waktu itu aku masih sangat ragu sebenarnya, tapi bisanya devotion aku beberapa hari itu lagi tentang Raja Yehoshafat gitu. Dan di situ dibilang do not be afraid and do not be dismayed. The battle is not yours but God's gitu. Just stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord. Jadi waktu itu aku dikuatkan oleh ayat ini, dan akhirnya aku dan keluarga terbang gitu keluar ke Kuala Lumpur. Dan di sana di PET scan lah segala macem gitu. Ternyata kayak memang beneran udah nyebar gitu ya. Jadi udah nyebar kemana-mana. Tapi dia belum nyebar ke paru-paru gitu. Dan dokternya bilang kayak, wah kamu beruntung gitu ya. Dia bukan Kristen, tapi kayak waktu itu aku merasa kayak Tuhan tuh sebenarnya menjaga banget paru-paru aku gitu. Dan dia bilang kayak ini kita masih bisa coba. Kita cobalah kemo gitu. Ini udah hal terakhir gitu yang bisa dilakukan kan. Dan saat itu begitu denger itu ya, ya cuma satu sih yang aku bisa nyanyi ya. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace about to me. Benar-benar I'm here because of your grace gitu. Jadi saat itu mulailah perjalanan baru dengan kemo. Hmm, dan saat itu orang-orang mulai bertanya gitu ya. Keluarga mulai bertanya, mama mulai bertanya kayak kamu maunya apa gitu. Mungkin mereka mengira dengan aku ada ide, oh aku mau ini gitu. Misalnya aku mau jalan-jalan ke Jepang gitu. Pikiranku akan ke sana, dan aku akan ada harapan untuk hidup atau semangat hidup gitu mungkin ya. Tapi saat itu kayak saat ditanyain kayak gitu, jawaban aku cuma satu dan sama gitu ke semua orang. Aku kayak nggak kepikiran yang lain gitu. Yaitu mau jadi blessing. Mungkin karena aku merasa kayak sebelumnya, gila waktu gue mungkin udah nggak banyak gitu. I just wanna be a blessing gitu. Dan Tuhan jawab gitu. Beneran aku dikasih orang-orang kayak suster-suster, dokter-dokter, di mana aku bisa become a blessing for them gitu. Dan aku juga dikasih sama Tuhan piano gitu dimanapun aku berada, entah di hospitalnya, entah di apartemennya, pasti ada piano gitu, aneh banget kan. Jadi aku bisa become a blessing with playing piano, dan dulu senang banget gitu pas ketemu piano. Dan ada lagi teman-teman yang bisa ke Malaysia terus kayak nengokin aku happy banget sih. Dan uh, iya, aku benar-benar happy mereka jadi blessing buat aku bisa jadi blessing buat mereka. Jadi aku merasa kayak I do not lose my heart gitu. Though my outer self is wasting away, my inner self is like being renewed day by day gitu. Aku benar-benar merasakan seperti itu gitu waktu itu. Um, tapi kayak di balik semua ini, sometimes kalau ditanya what do you want, kalau aku benar-benar lihat ke dalam diri aku gitu ya, mungkin what do I really want? Uh, dan ini sempat terucap beberapa kali, nggak banyak tapi kayak sedikit, dan ini hanya aku dan Tuhan gitu. Dan dulu aku benar-benar berasa kayak pas aku baca ini, ya teman-teman tahu lah ya, ini bacanya dari kanan ke kiri ya. Um, jadi ini Robin, kalau yang nonton mungkin tahu ini One Piece. Aku nggak nonton terlalu lama, aku baca. Jadi dia
selalu dari kecil um, orang-orang kayak ngelihat dia sebagai sebuah crime just to exist in this world. Jadi dia kayak merasa wish live. I didn't think I could wish for that gitu. Kayak dia merasa nggak ada yang pernah allow her to wish yet. Tapi ada orang-orang di dekat dia yang percaya pasti suatu saat kamu akan menemukan teman-teman yang akan protect dia. Jadi dia saat itu ditantang sama Luffy dan dia beneran kayak bilang if it's really okay to make a little wish. Akhirnya dia teriak dengan sekuat tenaga, I want to live. Take me to the sea with you. Dan sejujurnya mungkin ini yang sebenarnya aku rasakan gitu. Waktu itu aku kayak nggak merasa aku layak gitu kayak ya sebenarnya kayak aku merasa kayak oke, kalau waktuku udah sampai sini aja ya I think it's enough gitu. Jadi aku nggak pernah mencoba untuk meminta sama Tuhan untuk kayak umur lebih atau apa gitu. Tapi akhirnya ada beberapa saat aku bilang kayak Tuhan, aku mau hidup gitu. Pertamanya itu gitu. Aku mau hidup lebih panjang, kasih aku umur lebih panjang. Terus dari situ berubah ke Tuhan beri aku umur yang lebih panjang daripada orang tua aku. Jadi aku bisa tanda kutip nguburin mereka gitu instead of mereka nguburin aku ya. Kalau teman-teman ngerti maksudnya, ya because it's really uncommon gitu kan di kalangan kita for parents to bury their children gitu. Tapi kayak di akhirnya aku meminta kayak Sepertinya terputus ya. sorry. Tadi terputus Tadi ya. keputus ya? Iya, iya. Eh, Tadi sampai sampai mana ya? sampai ini ketika kamu berdoa minta lift karena nggak common kalau biasanya orang Oh, tua itu yang nguburin anak. Oke. udah sampai ke Raja Hizkia belum ya, Bu? Belum. Belum, 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 belum. belum, belum. Oh, oke. Iya, karena itu uncommon. Dan setelah itu akhirnya baru aku bisa berani minta sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup dan aku mau sembuh gitu. Nah itu adalah doa yang terakhir. Jadi doa minta sama Tuhan aja kayak perlu berapa kali sampai akhirnya aku menggali sebenarnya what do I really want gitu. Dan itu sebenarnya ya seperti yang Raja Hizkia gitu. Berapa minggu lalu aku baru baca dia kena penyakit dan akhirnya dia bilang ke Tuhan, Tuhan restore me to health and make me live gitu. Um, jadi mungkin inilah sebenarnya yang uh, what do I really want gitu pada akhirnya. Tapi di saat aku akhirnya berani ngomong sama Tuhan, aku merasa Tuhan silent gitu. Uh, dia sebenarnya ada sih, tapi dia silent gitu. Uh, ini ada ayat yang berapa hari lalu aku ketemu gitu ya. For we share abundantly in Christ's suffering, we share abundantly in comfort too. Jadi aku merasa gitu Tuhan memberi comfort sebenarnya di tengah suffering itu Tuhan memberi comfort, tapi
rasanya kayak Tuhan tuh silent gitu. Kayak kalau divisualisasi dia tuh ada, dia memeluk aku, tapi aku ngomong ya dia nggak ngomong balik, jadi kayak cuma aku ngomong curhat curhat curhat, dia peluk aku, ya udah, it's only that gitu. Um, tapi kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, apakah Tuhan beneran silent gitu? Akhirnya aku berpikir, eh mungkin dia nggak silent, tapi karena we're just seeing through a glass darkly, jadi kayak nggak berasa gitu, kayak nggak jelas, nggak clear gitu apa ya menjadi jawaban Tuhan. Padahal dia sebenarnya tidak diam, dia juga menjawab gitu. Karena aku melihat gitu, he speaks through people around me, dari keluargaku yang terdekat papa mama, terus keluarga besar, orang-orang yang terdekat. Aku bahkan kemarin ngobrol sama Adeline gitu juga. Aku merasa kayak there's something that yang wah sebenarnya Tuhan jawab gitu. Kalau dulu ya aku merasa kayak Tuhan bisa jawab dari khotbah gitu. It's quite direct gitu. Um, yang kedua mungkin lebih nggak direct ya. Kayak aku merasa Tuhan membuka dan menutup pintu sih. Bukan pintu in literal, tapi kayak contohnya aja tadi Adeline kan udah bilang ya aku ke China gitu sekarang. Um, waktu itu jadi kayak di Malaysia terakhir kali kayak maunya tuh udah kayak nggak berhasil gitu. Um, bukan gak berhasil ya, nggak efektif gitu. Sebenarnya dia kayak oke, ada yang oke, tapi ada yang enggak gitu. Jadi it's not that effective. Jadi kayak dokternya tuh ngelihat kayaknya mendingan pilih yang lain gitu, treatment lain. Nah itu kan sebenarnya Tuhan udah tutup gitu, kayak udah bilang lu nggak bisa pakai jalan ini lagi gitu. Um, jadilah dia kasih tiba-tiba di China gitu. Terus kayak itu kan butuh visa ya. Kan aneh kayak kita jadi bikin visa di Malaysia karena aku nggak bisa terbang ke Indonesia. Terus ya, mereka ke dubes China sebelum mereka aja visanya ditolak. Nah, aku datang orang Indonesia mau bikin visa akta lahirku aja akta Indonesia gitu yang mereka bilang nggak bisa nih harus ditranslate dulu. Tapi tiba-tiba visanya diterima aku dan papa mamaku. Jadi kita bisa ke China. It's like nggak kelihatan tapi kayak itu seperti kayak Tuhan membuka pintu gitu kan. Jadi ada banyak banget yang kayak gitunya gitu. Sampai kayak pilihan di China ada 2 rumah sakit. Kenapa kita pilih yang satu tuh kayak beneran Tuhan buka pintu, buka pintu, buka pintu gitu. Sedangkan kita mau ke yang sini, kok kayaknya Tuhan tutup, tutup, tutup gitu. Um, dan iya dia juga menjawab through works and visions. Works kayak tadi One Piece gitu ya. Gue harus lanjutin nih belum belum selesai. Terus kayak visions kayak tadi aku cerita kayak Tuhan memeluk aku curhat tapi Tuhan seperti diam itu buat aku lumayan sering terjadi gitu. Jadi kayak aku merasa dia juga ngomong dengan situ. Jadi kalau dilihat-lihat ternyata God is still conversing with me gitu. Uh, jadi is God really silent gitu? In my life I don't think so. Tapi kayak samar-samar aja seperti itu. Um, dan iya seluruh kejadian ini gitu ya, this whole cancer thing itu membuat aku kayak, aduh, um, benar-benar kayak dipaksa Tuhan belajar satu-satu yang aku dulu uh, stubborn untuk lepasin kayak misalnya dengerin tubuh aku gitu. Wah ini kojo banget ya embodiment ya. Tapi kayak dulu tuh aku kayak sakit, udahlah bodo amat gitu. Kayak sekarang sakit ya kalau gue nggak minta ibaratnya morfin gitu ya, gue
kesakitannya parah banget gitu. Waduh, parah banget. Terus kayak gue ngerepotin banyak gue. Dan aku sendiri kesakitan gak tertahankan gitu. Jadi kayak aku benar-benar kayak disuruh sama Tuhan, ya lu dengerin tubuh kamu maunya apa gitu. Jadi kayak benar-benar, wah, berjalan juga di dua kaki antara hope and despair, or I don't know, kayak masih merasa kayak gitu, kayak treatment ini akankah berhasil atau tidak, aku juga nggak tahu. Ada hope di sana tapi ada kemungkinan juga tidak berhasil. Jadi kayak wah, itu kayak benar-benar campur aduk gitu. Dan dulu aku sempat gambar ini juga, um, ya, kalau dulu teman-teman sering dengar Koyo kayak bilang dancing with God gitu ya, aku merasa iya, ini aku sedang merasa dancing with God, but at the edge of the cliff gitu. Kayak kenapa sih Tuhan pilihnya di pinggir jurang gitu, kayak udah udah apa, tanahnya mungkin banyak batu-batu kerikil gitu, kagak jelas, udah gitu deket sama jurang. Tapi I think aku kasih lihat ini ke konselorku dan dia kayak bilang, I think it's not about the dancing or it's not about the place, tapi itu mengenai kayak kamu dansa sama siapa gitu. Dan puji Tuhan ya, aku dansa sama Tuhan Yesus. So, um, I think kayak apapun gitu yang akan terjadi, I mean, I'm in His hands gitu. So, ya aku mencoba untuk live one day at a time, one day at a time gitu. Dan waktu awal-awal aku um, kena cancer, kayak aku ganti apa namanya home screen HP-ku gitu ya dengan satu ayat. Jadi ya, aku akan tutup dengan ayat ini. Mungkin ini kayak sekarang aku lihat gila juga ya, dulu gue ganti dengan ayat ini gitu. Tapi ini jadi kayak pernyataan iman lah ya. Sekarang aku melihatnya. Dari Mazmur 118 ayat 17. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Jadi aku merasa kayak selama aku hidup, selama aku masih bisa bernafas, aku akan ya witness God's grace in my life. Gitu. Apapun yang terjadi gitu ya. Meskipun tadi banyak sedih-sedihnya juga. Tapi banyak juga small miracles gitu, small miracles and grace yang kayak Tuhan tetap kasih di dalam hidupku, and aku akan ya bersaksi tentang itu. Dan ini pertama kalinya aku menyaksikan ini di depan publik, cukup deg-degan ya. Adeline tahu tuh dari kemarin aku deg-degan banget. Jadi itu udah selesai. Sekarang kayak question and answer corner. Tapi ada rules-nya guys. Jadi kayak aku minta banget please, ini kayak my spiritual journey. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya yang terlalu mendetail tentang lu treatmentnya apa sih di mana gitu, sorry, lihatlah nomor 2. Aku mungkin nggak akan menjawab, mohon maaf lahir batin lah ya gitu. Iya, jadi ya lagi aku juga cerita mungkin teman-teman juga nggak akan ngerti gitu karena kayak udah terlalu jauh. Jadi um, just let's talk about my spiritual journey. Aku akan coba menjawab sebisaku. Jadi itu saja, Delin. Terima kasih. Apakah aku perlu tutup PowerPoint-nya? Sebenarnya aku mau tutup sih karena aku kayak nggak bisa lihat yang lain gitu kalau kayak gini. Oke, oke, thank you, Gem. Yeay. Oke, aku akan tutup PowerPoint-nya mana Iya, nih. boleh. Yes, akhirnya bisa melihat teman-teman lagi. Enggak sih, kok cuma bertiga? Yang lain, yang lain kayaknya ini tadi fokus dengerin kamu dulu. Jadi kalau Oh, misalkan pas kamu share screen, kita tuh juga nggak bisa lihat partisipan yang lain. Jadi cuma oh, kelihatan kayak muka kamu sama share screenannya. oke, Nah, oke, oke. kalau sekarang baru sih kayaknya bisa mulai kelihatan deh.
Oke, sip, sip, sip. Oh Gitu. iya, ada komen. Gue juga mau lihat komen. Tadi nggak bisa lihat. Ini Gaby sendiri yang gambar. Oh iya, iya guys, gue sendiri yang gambar gitu. Terima kasih lo sudah diklarifikasi. Oke, sekarang kita mau mulai sesi sesi ala nggak lah santai aja. Kayak Gaby open for questions. Kalau ada yang mau tentang spiritual journey-nya, mungkin bisa tanya apa atau apa. Tapi khusus tadi tentang treatment-treatmentnya, no no. Karena kalau dijelasin juga nggak akan ngerti. Kemarin udah dicoba kan, nggak ngerti juga kan ya. Iya Sama betul. kalau ini ya, kalau Gaby udah capek, udah apa ngomong ya WP ya. Oh iya, oke, siap Ya, guys. Ini kalau ini harus rest, latihan oke. mendengarkan tubuh ya. Yeah, that's right. Oke, mungkin ada pertanyaan duluan. Bisa langsung open mic ya, atau kalau malu bisa ngechat kali ya, gitu ya. Iya, Oh iya boleh. boleh. Atau gimana, Gap? Atau Gaby Iya, meminta, apapun nggak boleh. mau harus ngomong. Oh, atau chat Waduh, nggak apa-apa. enggak. Aku sendiri kayaknya akan tim chat kalau masalahnya. Oke, Jadi saya mengerti. Asal jangan WA ke gue aja, gue lagi nggak lihat HP. Waduh, feel free to answer. How are you feeling right now? Sekarang ya, sekarang tuh kayak rasanya beban terangkat, lega sih, kayak udah light gitu. Kayak tadi kayak deg-degan banget kan. Kayak, aduh, gue mau sharing nih. Gimana ya? Gimana ya? Aduh, deg-degan banget gitu. Ya, sekarang sudah lebih aman. Jadi sebenarnya Gaby ini tetap ngerasanya yang paling dia rasain how is she feeling right now tetap tentang dia jadi pembicara. Oh, bener juga ya. Ini nanyain apa ya? Ya Iya beneran nih sih. kayaknya Soalnya kan maksudnya tuh apa gitu kan? I'm feeling right now. Ya sekarang lagi di sini sih kalau feeling tentang sakitnya gitu ya. Kayak oke, gue harus mikir lagi sih. Atau mungkin pertanyaannya itu lebih ke how are you feeling right now tentang sakitnya di atau sharing ya. tentang accept the reality Iya. atau gitu kali ya. Karena you accept. Bisa biar diperjelas kali ya yang tanya. Ayo, yang tanya feeling yang Oh, dimaksud seperti apa. tapi kasih lihat gigi dulu. Salah ya. Oh iya bener, high gap nih gigi gua. Waduh, ternyata beneran ini loh, kelihatan kelihatan banget tuh. Iya, nggak sih mungkin mau nanya aja. Jadi ini kan lu udah went through a lot of journey lah ya. Jadi mungkin setelah mendengar kayak mungkin jawaban Tuhan kayak gitu, terus ya sampai ke titik ini, kira-kira gimana sih perasaan lu gitu? Dan ya how do you cope with that? Wah, kok kayaknya aku kayak deja vu ya pernah pernah dengar pertanyaan ini dari orang lain. How do you cope with that? Iya, iya, iya. Eh, eh, ham, iya sih. Sejujurnya kayak sekarang tuh berasanya beneran kayak berubah-berubah tiap hari dan tiap saat. Mungkin, tapi mungkin lebih ke hari kali ya. Enggak juga sih. Soalnya kayak kadang-kadang tuh bisa kayak ada hari-hari yang kayak berasa hopeful banget. Karena kayak yang treatment terakhir di China juga kayaknya it looks promising gitu. Tapi kayak gue juga nggak tahu karena dulu pertama kali di kemo juga it looked promising gitu. Tapi kayak ternyata tidak gitu kan. Eh jadi itu benar-benar kayak naik turun sih tiap hari. Bahkan mungkin sehari itu kayak bisa hopeful, tiba-tiba kayak doubt lagi, kayak oh ya ini bener nggak ya? Aduh kayak jadi kepikiran lagi. Tapi kayak nanti hopeful lagi, terus nanti kayak aduh ini beneran apa yang Tuhan mau nggak ya gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Terus kayak copingnya gimana ya? eh Sejujurnya gue nggak melakukan apa-apa buat coping sih. Mungkin
nggak tahu ya. Nonton One Piece. Waduh, iya dulu sih. Sekarang gue mulai nonton sih dari Impel Down. Waduh, jadi ngomong. Dulu gue nggak kuat nonton, cuy. Kayak gue cuma bisa baca doang. Tapi sekarang kayak udah males baca, jadi kayaknya gue mau nonton sih. Tapi kayak, em, iya ya, gue coping dengan melakukan banyak hal yang lain sih sejujurnya. Eh, Sejujurnya itu kayak, apa jangan gue melarikan diri ya sebenarnya. Tapi ada saat-saatnya aku kayak accepting gitu sih. Iya, jadi kalau kayak happy itu bener-bener kayak oke, gue merasa happy aja gitu. Tapi kalau kayak lagi sedih, down gitu, sejujurnya aku saat ini masih kayak oke, I do something else gitu untuk kayak melupakan kesedihan. Ah, wih, ada Jeong. Jing. Ya begitu. I get. Halo. Iya sih, jujur seperti itu sih. Jadi kepikiran nih gara-gara ditanyain. Gak apa-apa, lagi juga nggak apa-apa, Beb. Kan bisa Ih, lagi. iya, waduh. Kalau lagi sedih nonton One Piece. Terima kasih. Wih, Yuk, semangat ya. Aku tadi, waduh, terima kasih. Wah, ada lagi nih. aku Ada dua lagi. aku tersentuh tadi, Gap, sebetulnya. Apa Aku tuh, apa melihat tuh? perjalanan tadi waktu Gaby cerita, awal-awal itu sangat evangelical ya. Sangat gitu, aduh, di dalam kondisi sulit, be a blessing gitu kan. Sangat Wih, rohani gitu ya. betul. Sangat rohani banget dan menyentuh lah ya. Boleh menyentuh karena itu kan dibentuk sejak kecil. Tapi jujur kok, aku merasa, aku pribadi ketika denger, aku lebih nangis, aku lebih terharu, aku lebih tersentuh ketika Gaby itu eh, ngambil dari One Piece justru. Nggak tahu ini saya atau gimana. Nggak tahu. Wah, Ketika ketika seorang Gaby itu dengan sebuah keberanian dan dengan kejujuran itu apa namanya bilang I want to live gitu kan. Itu bagi gue, aku kok merasa justru itu juga sangat spiritual, sangat dalam gitu kan. Ya kan. Dan ternyata Gaby juga menemukan ini ya, menemukan dasar-dasar juga yang sebetulnya ada di dalam spiritualitas Kristiani yang mengatakan aku pengen umurku diperpanjang gitu kan. Bahkan jadi keingat gara-gara itu juga Yesus sendiri juga kalau bisa ini ya. eh, lepas dari aku. Jadi kadang-kadang dan ini bukan sesuatu yang dihasilkan dari sebuah pemahaman gitu kan. Waktu Gaby ngomong be a blessing itu pun kan dari sebuah kondisi hidup yang kita mungkin belum nggak pernah di sana atau nggak bakal pernah ada sih. Nah, kondisi kita beda gitu kan. Tapi juga pengalaman yang aku ingin hidup gitu. Aku nggak menderita. Seolah-olah kan kalau di dalam tradisi Kristen itu nggak rohani banget gitu loh. Hmm. Gitu kan. Padahal langsung kan orang Kristen, oh kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Iya. Tapi dia nggak pernah seingin itu hidup gitu ya, sehingga dia bisa mengatakan kehendak Tuhan yang jadi. Jadi aku rasa itu sangat dalam sih Gap. Itu Hmm. vulnerable dalam. Yang aku juga bisa mengalaminya dalam konsepku yang terbatas, tapi pengalaman hidup, pengalaman embodiedmu tuh, waduh. Makanya di situ kamu walaupun ngutip One Piece ya, Hmm. Waduh, dan itu walaupun itu ya itu bagus ya ber- ngutip One Piece ya. berkali-kali kok itu kayak, That's aduh, really teman-teman yang ngikutin pasti tahu kayak itu scene itu kayak benar-benar berkesan gitu buat aku kayak, wah, thank you. iya Sorry. berkali-kali aku juga sekarang sampai sampai favorite itu kayak di HP gitu karena kayak ya beneran gitu. Oh, karena beneran pas aku misalnya waktu dulu pertama kali tuh aku lagi habis makan, terus kayak papa mama lagi keluar kamar gitu, jadi aku sendiri, terus aku tiba-tiba nangis, terus kayak aku tiba-tiba kayak merasa, aduh Tuhan kalau mau tuh aku sebenarnya mau hidup gitu, dan akhirnya karena sudah apa sih ngomong ya ya ini dengan embodimentnya Kojo, aku waktu itu ngomong ngomong berkali-kali sampai aku teriak gitu kayak Tuhan aku mau hidup, dan saat itu wah itu kayak beneran berasa tubuh ini kayak wah ini semua kayak gemeteran gemeteran semua gitu loh kok, jadi kayak nah itu sebelum aku baca One Piece, jadi begitu aku ketemu scene itu tuh langsung
Ini dia yang aku alami waktu itu ya, seperti itu kira-kira. Itu sangat berkesan. Terima kasih. Oke. Wih, ada banyak ternyata di chat. Wah, banyak orang-orang seperti saya. Ini aku langsung baca aja atau gimana deh? Boleh, mau aku bacain juga boleh. Ini kita bilang kita latih Gaby pengennya apa? Oh, Gaby aku pengen. aku maunya kayak enggak gua doang yang ngomong sih. Oke. Jadi Oke, kamu oke. baca cepat-cepat. Aku Iya. bacain aja. Aku bacain aja ya. Aha. Oke. Ini ada dari Wendy's, dari Wendy's Hmm. iPhone. Sebentar, Lin. Mantap. Boleh dibacain, tapi nanti kalau Gaby pengen denger yang lain, lu tunjuk deh. Tolong bacain gitu ya. Ya. Oke. Oke, berarti aku duluan ya. Hai Gap, aku penasaran. Ini Wendy's. Hai Gap, aku penasaran. How did you still believe in God despite of all the things that you have been through? Hmm. Wah, ini mungkin jawabanku sangat evangelical ya, karena aku kayak nggak ngerti juga sih. Tapi aku merasa kayak ini kayak anugerah yang Tuhan taruh di aku, karena aku bener-bener nggak pernah kepikiran untuk tidak percaya Tuhan, kebayang nggak sih? Jadi kayak nggak pernah sedetik pun gitu dalam perjalanan aku berpikir, aduh kok Tuhan kayak gini sih, aku mau tinggalin aja. Nah itu tuh nggak pernah gitu. Jadi aku juga tidak tahu gitu ya bagaimana untuk menjawab ini. Ya, aku merasa itu kayak anugerah yang Tuhan kasih sih. Kalau nggak ada itu mungkin ya nggak tahu gimana sih. Gue menjawab nggak sangat evangelical ya. Sebenarnya menjawab sih kalau aku bilang, karena itu nggak apa ya. Kalau evangelical mungkin kamu akan menjawab dengan teologis kenapa kamu harus percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya dengan Oh, kamu bilang kamu nggak tahu, sebenarnya iya. kamu questioning the evangelical things gitu, Oh iya benar juga. ya kan? Kayak Wah, padahal berarti sekarang pertanyaan lebih dalamnya adalah kenapa aku mempertanyakan bahwa aku tidak boleh tidak tidak believe in God kan sebenarnya. oh iya iya, iya benar juga ya. Iya, ya, Berarti kenapa itu aku sangat tidak tidak beli? evangelical. Ah, benar juga. Terus jawabannya nanti sama. Iya. Ya, Aduh. mungkin karena kamu juga masih proses ya perjalanan ya. Dan kadang Iya memang sih. nggak perlu ada jawabannya sih kenapa kita harus Hmm. mempertahankan belief itu gitu. Hmm. Kadang ya Hmm. kita juga masih nggak tahu gitu. Benar Evangelika selalu juga. pengen menjawab, Cap. Ya. Iya. Selalu pengen menjawab dan memuaskan jawaban orang, gitu kan? Waduh, benar juga. Iya, sorry ya. Ya, begitulah jawaban dari saya. Oke. Ini ada sebetulnya yang ini selanjutnya dari Ana bukan kayak pertanyaan ya, tapi mungkin Oh, eh, komentar atau support ah. gitu. Mau dibacain nggak ya atau gantian deh baca Oh. Ko Harvey. Karena Kok lu yang nunjuk, Lin? iya kok gue yang tunjuk ya. Salah gue, sorry Gap. Karena mukanya di sana, udahlah biarin aja lu. Silakan, Oke. silakan. Gue juga mau nanya nanti habis ini ya. Ya, Waduh, boleh, ya, boleh. oke. Kita memakai kesempatan Oke, dalam kesempitan ini. betul sekali, brother. Hmm. Jadi yang ini komen untuk Gaby support. Halo Gaby, salam kenal. Semangat menjalani musim hidup kamu ya. Di sisi Hmm. lain, kau pengen hidup panjang, banyak yang pengen mengakhiri hidup karena capek ngadepin masalah. Kadang aku aja pernah terucap di mulutku, Tuhan aku capek, kayaknya nggak pengen hidup lama di dunia ini. Dengar sharing malam ini, ya merasa malu juga, kayak nggak punya rasa bersyukur ya aku ini. Waduh, jangan Ah, merasa malu dong. Aku ikutan malu lah. Gak apa-apa. Tadi anakku juga ngomong gini, kok Ci Gebri udah kayak gitu masih berjuang, kok aku kadang-kadang gampang ngeluh ya. Ya, ya nggak bisa kayak gitu ya. Kita manusia banget sebetulnya ya. Iya sih. Manusia banget Waduh. yang sebetulnya ya kita punya masa-masa yang ya Oh, capek juga gitu kan ya. iya betul. Oke. Waduh. Gaby Iya, mau respon sejujurnya apa? Aku menantikan responnya Gaby nih dari sharing apa? ini. Oh, iya. Sejujurnya kalau melihat-lihat
Aku rasa capeknya juga banyak sih, gimana? Enggak, ini kurang aja waktunya loh. Jadi ini yang inti-inti aja ya. Kalau mau dengerin yang capek, waduh. Jadi harus menerima rasa capek itu ya, Gap ya. Iya, terus kayak capek itu capek fisik gitu loh, kayak rasanya mau baring. Nah ini beneran kayak rasanya mau baringan gitu kan. Aku sekarang karena di kaki, jadi kayak enggak, emang belum bisa jalan gitu kan. Nah, sekarang tuh sudah beberapa minggu harusnya aku sudah mulai belajar duduk, belajar jalan gitu. Nah, itu aja kayak kadang-kadang gue kayak di sekolah tuh besok aja lah gitu. Ya, jadi yang kayak gitu itu tuh banyak banget sih. Capek sih. Begitu. Gue mau nanya dong, Gap. Lu Ah, kalau dari gue mau nanya, lu kalau dari ah, tadi kan sempet cerita apa, lu percaya sama Tuhan, terus apa, eh lu bisa melihat Tuhan buka tutup pintu gitu-gitu. ah. Lu pernah marah nggak sama Tuhan atas kondisi lu? Wah, marah ya. Dan kalau misalnya pernah, terus lu waktu itu balik lagi apa karena itu balik lagi ke jawaban lu tadi, anugerah yang lu nggak mengerti itu sehingga lu bisa terus percaya Hmm, sama Tuhan atau gimana gitu? iya ya. Eh, Sebenarnya pertanyaan ini itu sangat sulit buat aku karena aku sendiri nggak ada ini pun aku jarang sekali marah gitu. Jadi pas lu bilang marah tuh kayak di Bener otak juga. gue tuh marah tuh kayak gimana ya? Ya, ya, ya. Parah Oh, banget gue. Eh, blaming biasanya. Yang gua ngebayang blaming, blame, oh, blame me. Nyalain ya? blame Tuhan. Oh, kalau nyalahin sih kayaknya ada ya. Oke. Tapi nggak nyalain Tuhan sih. Gue kayak lebih nyalain orang-orang dan nyalain diri gue sendiri. Lalu gue kayak, eh oh, tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau gue ingat-ingat waktu dulu, iya ya, kayak blamingnya tuh, hmm, iya blaming apa ya? Terus kayak gue ngeblank gitu, gue kayak Ya. ternyata menjawab pertanyaan tuh sulit ya. Kok tidak segampang yang gue kira? Oke, men. Pasti. Eh, iya ya, kayak blaming keadaan. Nah, kalau blaming keadaan kan bisa jadi sebenarnya kayak kenapa Tuhan nempatin gue di keadaan seperti ini gitu. Kayak tapi nggak directly blaming Tuhan sih jadinya. Tetap pada akhirnya nggak nggak sampai ke Tuhan gitu. Iya, tapi gue kayak ada sih kayaknya sempet ngeblame ngeblame keadaan, ngeblame orang, ngeblame diri sendiri. Itu ada sih. Hmm, hmm. Oh, Waktu lu habisnya ngeblame diri sendiri itu, oh, turning oh. point-nya terus lu jadi bersandar atau berharap lagi sama Tuhan, terus lu jadi kayak in a way tanda kutip forgive yourself gitu, gimana ceritanya? Wah, huh. Pertanyaan yang lebih sulit enggak lah. Eh, karena kayak buat gue tuh orangnya kayak jarang ada turning point bro, masalahnya Oke. kayak di dalam hidup gue tuh kayak gue merasa kayak kayak landai landai landai, tapi kayak gue berubah berubah sedikit sedikit sedikit, terus tiba-tiba kok gue merasanya kayak gue udah forgive myself ya, ya kayak gitu gitu, kayak ya Hmm. mungkin Kojo mengerti ya, soalnya gue kayak ya di hidup gue kayak gue merasa jarang banget ada turning point sih, kayak itu berprogres pelan-pelan, terus kayak tiba-tiba sudah terjadi saja gitu. Living day to day aja kali ya. Iya, kayak forgiving day to day, makin makin makin, tapi iya, mungkin kayak titik di mana gue berasa kayak oke, gue kayaknya udah nggak ngeblaming sesuatu itu saat gue merasa kayak gue confident dengan myself, dan itu gue rasakan saat gue kayak main piano, saat gue akhirnya kayak waktu itu inget gak
pas gue kayak udah di Malaysia, gue kayak ada energi, gue tiba-tiba kayak bisa telepon orang, bisa tiba-tiba VN orang eh, kayak berapa menit gitu. Terus kayak teman gue yang SMA, yang gue kayak udah doain jadi Kristen, tiba-tiba gue kayak bisa bilang kayak, ya tau nggak, dari dulu gue sebenarnya doain lu, wah parah banget. Ya yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba aku kayak ada confidence untuk melakukan itu. Kayaknya di waktu itu aku kayak udah forgive yang chapter blame itu kayaknya udah selesai Oke, gitu. oke, oke. Ya, gimana sampai Thank ke you. situ? Sempat gak pengen pulang ya, Gap? Karena Apa? sempat gak pengen pulang karena di sana sehat banget. Oh iya, bener dong. Saya nggak mau pulang deh, sorry ya guys. Kalian yang datang aja. Tapi sama temen-temen oke, cuma hawanya ya di China Aduh, gitu. iya emang. Waduh, apalagi di China lebih parah lagi, lebih enak. Waduh, udah. Kita lanjut. Oke, untuk komentar selanjutnya, silahkan Gaby yang pilih. Tadi sudah gue sabotase, malah gue yang milih orang. Iya, wih, ada Olive. Ayo coba Olive, saya mau mendengar apa praise-nya. Waduh, gua mau dipuji guys. Bisa Mana? ngomong nggak Olive? Iya, gue kayak ini banget, kayak mau dipuji secara langsung gitu. Iya, iya. Ada nih, muncul. Ada. Ada loh. Aduh, saya malu. Iya. Jadi mirip sih. Aku juga suka kayak gitu. Kalau melupakan sesuatu, cari kerjaan lain. Kayak menurutku itu Eh, good coping sih. Yang positif ya. Jadi jago banget sih. Kayak keren banget, Gaby. wih, Aku pengen banget ih, belajar digital painting juga. Cuma belum kesampaian kayak Gaby. wah, oke Keren, oke. keren. Nanti ya kita. Waduh Ya, kita. waduh. Tapi iya sih. Sekarang sekarang gue banyak banget kopinya ke gambar. Terima kasih. Saya menerima dengan senang Semangat hati. ya. Semangat. Oke, lanjut. Lanjut. Boleh pilih, Gap. Ini ada lagi, Ah, Gap. Siapa pilih yang... lagi. Hehehe. Sejujurnya, aku mau minta sepupuku, tapi lagi bisa on mic nggak, Jess? Mau nggak? Kalau enggak, Halo. halo, yeay, bisa. Boleh bacain dong yang Desi-Desi ini, Yang mana? Oke. yang Desi-Desi. Desi. Hai Gap, thanks ya sharingnya. Senin kemarin berapa menit sebelum Kojo share tema malam ini, teman pelayananku dapat diagnosa positif leukemia. Gue suruh dia join, tapi dia nggak mau. Dia cuma tanya, kamu hopeless nggak? Ya, atau kayak dia suka nutup-nutupin sedihnya. Uh, huh. Terima kasih BTW sudah apa sih tadi udah ngomongin iya sudah bantu ngomong. Em, Mungkin ya sejujurnya ya kalau misalnya ada orang kayak kasih tahu ada ini nih kesaksian nih orang yang cancer, kamu dengerin dong, mungkin gue juga akan males sih dengerin. Jadi tenang saja, kayak temanmu yang positif leukemia, aduh sedih sih sebenarnya dengarnya. Tapi kayak aku sangat mengerti gitu, dia kayak nggak mau join. Tidak apa-apa, jangan dipaksa gitu. Bahkan aku kayak kalau kayak orang ngasih buku gitu ya, kayak oh ya ini kesaksian orang cancer gitu, kayak jujur males banget sih gue. Aduh, jangan dipaksa, lebih lebih baik ditemani saja, itu kayak jauh lebih berharga buat gue ya. Semoga temenmu juga sama mungkin. Ya dulu pertama kali aku ya nutupin si nutupin sedihnya ya. Iya sih, aku juga pasti nutupin sedih aku. Kayak tanya aja teman-teman aku, pasti kalau call sama aku kayak kelihatannya aku riang bahagia seperti ini. Kayak jarang banget gue tiba-tiba kayak call terus kayak gitu. Ya ada sih. Ya mungkin Kojo lah ya. Maaf ya jadi jadi tempat nangis. Eh, tapi iya kayak aku juga dulu sangat sering nutupin, bukan sedih-sedihnya doang sih, tapi kayak aku sakit aja tuh
aku kayak males orang tahu gitu sejujurnya. Karena kayak nanti orang tuh apa ya, kayak banyak yang kayak kamu kesini aja, kamu ke situ aja, kamu harus begini-begini, kamu harus begitu-begitu gitu. Jangan makan ini, jangan minum itu. Kayak kepala saya sudah pusing, bro, gitu. Jadi please gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di sini yang aku kacangin juga berapa bulan, mungkin berapa tahun ini, saya juga mohon maaf ya, itu males banget sih jujur untuk membalas chat satu-satu, terus kayak apalagi kalau udah kena pertanyaannya sama nih pasti kayak apa kabar, gimana sekarang, terus apa ya, ya pokoknya begitulah, kayak pertanyaannya tuh pasti kayak apa kabar, terus kayak aduh gue harus jelasin lagi, gue males gitu. Ya sangat males sih biasanya, kayak makanya kalau bisa temenin ya udah tetap temenin aja gitu. Jadilah teman dekat dia yang dia bisa curhat apapun, jangan suruh-suruh ABC. Iya, lebih baik begitu sih. Akhirnya aku sangat memilih orang-orang yang mau aku ajak ngobrol. Eh, ya, ini pengalaman pengalaman hidup saya. Em, iya, jadi kira-kira begitu. Tidak apa-apa kok, biarkan dia menutup-nutupin sedihnya. Ditemani saja. Semangat ya untuk Desi, Desi dan temannya yang leukemia. Ah, sedih deh sekarang kayak makin banyak mendengar orang yang cancer gitu. Oke, kita lanjut. Sepertinya sudah tidak ada ya. Wih, Oke, asik. kebayang kok. Aku ngerasain hal yang sama. Ayo kita belajar digital drawing bareng. Wih, apalagi nih? Sekarang Ini jam berapa ya? pertanyaan, ini Apa? pertanyaan dari Ken Ken, dari Kenneth. Waduh, Sangat random. boleh. Ini One Dia Piece ya? mau agak-agak pertanyaan anime sih jujur aja ya. Oke, Udah oke. kita ngomong Tuh aja kan, langsung. udah ketahuan. Apa-apa? Ya udah aku bacain ya, dia malu. What is your top three wish that you would want to have besides living? Oh, wow. Hah, apa ya? BTW ini udah mau jam segini nih, pertanyaan terakhir aja kali ya. Terus kayak gue seneng gitu sama pertanyaannya. Kadang gue berpikir, gue mau apa ya? Eh, yang jelas, satu, saya mau ke Jepang lagi. Wah, saya mau berziarah ke Jepang. Udah tahu arahnya dari bawah ke atas ya. Dari bawah tuh ketemu tuh patung-patung One Piece sama kapalnya ya, udah tau lah. Em, kayaknya bisa dibikin itinerary-nya gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang Oke. kedua dan ketiga saya bingung apa ya, wish selain living. Hah, hah, apa ya? Oh, aku ada. Sejujurnya ya, aku sangat mau jadi WL lagi di Sing. Iya, saya sangat merindukan itu loh BTW. Kayak, aduh, aku mau Udah. banget. Lompat-lompat sama Harvey ya. Yuk, nanti dia harus bisa lompat. Mungkin gua nggak bisa lompat, lu aja yang lompat cuy. Gua harus menahan diri. Nggak lah. Semoga nanti udah selesai semuanya, jadi gue udah bisa lompat-lompat lagi ya. Mau banget sih. Apalagi ya? Apalagi ya? Eh, hmm, wish lagi ya. Apa ya? Duh, pertanyaan susah nih. Kayaknya ada pertanyaan baru. Kita jawab dulu yang baru boleh. Boleh. Gue kayak apa, nulis exam aja. Kalau ada yang pertanyaan yang susah, gue lewatin. Nanti gue balik lagi. Aduh, terakhir nih. Gimana nih, Del? Boleh lah, bacain lah terakhir lah. Boleh ya.
Coba ya, ini dari Adrian. Hmm. Sebenarnya dia tanya, ada nggak hal yang kamu harap orang lain lakukan ke kamu? Mungkin kalau Hmm. di bayanganku lebih, sebenarnya pertanyaannya lumayan general ya. Tapi tadi aku Hmm. sempat kepikiran hal yang agak mirip-mirip. Cuman maksudnya kan kamu tuh kadang rempong gitu loh, males kan kalau orang-orang tuh nanya-nanya gitu. Nah, kira-kira buat orang-orang yang mungkin kamu kemarin juga sempat share, kamu males kalau ada orang yang datang hari ini juga cuman kepo-kepo gitu kan sebenarnya. Nah, tapi Tuh. sebenarnya untuk orang-orang yang mungkin ada di sekelilingmu dan bisa jadi support system kamu, sebenarnya apa yang kamu harap kita bisa support gitu loh mungkin ya. Kayak Hmm. udah diem aja lo nggak usah banyak nanya, Iya betul. misalnya. Atau ini tuh kepikir sama pertanyaanku dulu, aku pernah tanya ke kamu, aku nggak tahu kamu Iya, ingat apa. aku Yang ingat sekali. kamu ingat, kamu ingat sekali bukan? Jadi Iya. aku pernah tanya Gaby, Gap, aku tuh nggak pernah punya teman cancer. Ya, aku tanya, kira-kira aku tuh kalau chat kamu, aku tuh harus memperlakukan kamu seperti orang sakit atau seperti seorang teman orang normal? Ya itu ya. Iya, betul. Aku ingat sekali itu. Terus kayak dulu tuh Alvin Lee juga pernah menanyakan hal yang kayak mirip gitu. Terus kayak dia bilang, kalau misalnya kita lagi ngobrol sama lu tuh, lu mau ditanya bahas kayak tentang penyakit lu, atau lu mau bahas hal-hal yang lain, misalnya kayak One Piece gitu. Jadi kayak ya pertanyaannya mirip kan sebenarnya kan. Jadi eh, sejujurnya ya, kayak apa yang bisa dilakukan, eh, mungkin kayak ya sudah ikuti pace saja saya saja gitu. Kalau misalnya gue lagi nggak mau didekati, ya udah nggak usah dideketin gitu. Kalau misalnya mau nanya, ya mungkin bisa nanya orang, tapi kalau orang itu juga kayak, aduh sorry ya, kayak kita nggak bisa disclose, ya udah tunggu aja, Jadi tunggu kayak saja dipaksa. akan ada waktunya gitu. Misalnya kayak sekarang gue mau sharing ke publik, nah itu bolehlah datang lah gitu. Em, jadi kayak ya emang lu nggak bisa ngapa-ngapain directly ke gue, ya ya sudah diterima saja gitu. Gitu. Kayak itu menurut aku yang terbaik sih. Dan kayak mungkin kalau teman-teman ada orang yang sakit juga, mungkin mereka juga ada merasakan hal yang mirip mungkin sama aku. Mungkin kalau misalnya ada orang yang beda banget, ya mungkin mereka kan berbeda ya. Ya ini sih aku sih. Aku sih maunya begitu. Em, iya benar sih. Jadi kayak intinya ya ikutin pace aku aja gitu. Saat aku mau sharing ya aku akan sharing kayak gini. Kalau enggak ya sudah. Ya tunggu saja, be patient. Mohon maaf deh. Eh, tapi kalau misalnya tadi kayak mau diperlakukan seperti orang sakit atau enggak, ya dulu seperti jawabannya belum berubah kok. Kayak pas gue lagi, ya sama sih sebenarnya ya kan. Ya ikutin pace aja. Kalau gue lagi sakit dan gue lagi mau diperlakukan seperti orang sakit, ya boleh gitu memperlakukan saya seperti orang sakit. Tapi kayak saat saya lagi tidak mau mikirin sakitnya, ya ya boleh gitu memperlakukan aku seperti biasanya. Kita ngomongin OP saja gitu. Iya sih. Iya sih bener-bener intinya kayak ya udah ikutin pace saya gitu. Itu yang terbaik gitu. Wede, gue sekarang jadi lebih selfish nggak bro? Enggak. Mantap ya, Bu ya. Ini Intinya PR dari dulu. kalau gue lihat malah intinya justru berkomunikasi secara Hmm. peka ya Gap ya. Oh iya, betul. Karena memang nggak bisa, kadang-kadang kita juga karena kita kurang peka kita bisa aku kurang peka nih hari ini Gap ini lu lagi gini. Wah, Iya, itu itu kita kan eh, fluktuatif banget kan ya di dalam iya, pertemanan. Iya, 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 iya. benar-benar. Belajar Itu, peka. itu itu sangat oke sih kalau misalnya bisa kayak gitu. Wah, aku akan sangat senang ya. Kayaknya aku juga harus belajar kayak gitu. Waduh, enggak ya, udah terlalu kayak enggak. Aduh, gitu. Oh iya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, wish yang ketiga ya. Belum belum ini sih sebenarnya belum dapet.
Wish yang ketiga nambah 3 wish lagi. Waduh, Coba Mbak Dimanya ambil bikin kotak kayak biasanya. Aku pengen boleh. pelan. Apa tuh? Siapa? Aku. Oh iya ya, harus membayangkan gimana kok? Iya, jadi Coba coaching deh nanti. pengen apa ya? Terus ulang, Oh, ulang. pengen Bisa apa bisa ya? ketemu, tapi nggak pasti sih. Coba Oh aja. gitu ya. Waduh, nunggu 1 hari guys gimana? Kita di sini 1 hari aja. Aduh, oh dulu ya, dulu aku jadi inget, wah berhasil nih kok berarti. Dulu ya, aku tuh bukan dulu sih sampai sekarang tuh aku suka memikirkan ini sih kalau Tuhan membolehkan. Iya, balik lagi evangelisnya keluar. BTW aku baru sadar loh kayak pas Tuhan Yesus di Getsemani dan dia berdoa gitu ya. Aku baru sadar ada ayat yang bilang ada malaikat turun dan menemani dia. Kayak aku selama ini nggak pernah sadar ada ayat itu dan aku baru tahu. Seru deh. Wah, jadi ada ayat itu. Iya, jadi aku sebenarnya sangat mau bisa berlari lagi. Wah, ini sebenarnya apa namanya terlihat sangat sepele ya, tapi kayak di bayanganku tuh kayak lagi sunset, terus kayak di pinggir pantai, tapi gue kebayangnya peak sih, jadi kayak ininya udah aspal semua, bukan bukan pantai yang eh, pasir gitu ya, jadi kayak aspal gitu ya, kayak ngeliatin sunset, terus kayak ada suara-suara wave, ocean waves gitu. Terus kayak gue lari gitu, kayak wah itu wish yang saya berdoa semoga Tuhan bisa mengabulkan itu sih, karena kayak sekarang tahu ya kondisi kaki sangat tidak, ya sangat tidak me ya, terus kayak gue nggak tahu kata-katanya apa, tapi kalian semua tahu lah ya aku mau ngomong apa. Sangat tidak memungkinkan ya, betul sekali itu dia ya. Jadi three wish-nya itu tadi apa, yang pertama mau ke Jepang, terus yang kedua gue lupa ya kan, yang kedua apa ya, jadi itu bukan wish dong. Mau jadi WLD Sing. Wah, Oh parah iya, banget ya. Lupa yang bener. mau jadi WLD Sing. Berarti sebenarnya Iya. nggak terlalu pengen, Gap. Waduh, mungkin tuh yang ketiga sebenarnya, enggak sih, tapi kayak aku beberapa kali beneran kayak mikirin kayak aduh aku mau banget jadi WLD Sing ya. Jadi WLD Sing dan kayak berlari di pinggir pantai itu kayak dua hal yang kayak aku suka suka tiba-tiba terbayang gitu. Mau Ya, ya. di pinggir pantai, sunset, terus duduk ke kafe, ada cake sama tea. Wah, Ibu kayaknya waduh, sengaja itu backgroundnya langsung di pantai-pantai gitu loh. udah dari tadi sih. Dia pecinta pecinta pantai soalnya. Iya, kalau Cimel sih kemarin seru banget ya. Ah, naik ini ya begitu. Oke, Uish. Gap. Mungkin Oke. kamu ada pertanyaan Hmm. yang mau ditanyakan Uh, ke yang ada salah pertanyaan. siapa tahu kepikir apa. Kalau kamu juga kepengen nanya apa atau apa gitu. Atau kalau enggak ya sudah lah ya. Waduh, apa ya? Enggak sih, kayaknya udah capek lah. Dari tadi kan dia ditanya terus nih. Oh iya, pertanyaannya mungkin kayak kapan ya saya bisa istirahat lagi? Oke, oke. Aduh, ya begitulah. Berarti CMO dong, teman-teman. Apa? Kalau bisa buka kamera kali ya. Kita paksa gitu. Waduh, itu Jangan lah ya. permohonan ya, permohonan yang keempat ya, permohonan Permohonan yang Bapak. ditunggangi. Please lah ya. i- Aduh, aduh, tuh langsung ada yang keringetan tuh, keringet dingin. Belum pakai Aduh, skincare kali. iya, ini begitu. ada yang komen juga sih. Wih, apa nih, apa nih? Mau dibacain Oh juga nggak? iya nih, boleh, boleh, boleh. Aku yang baca. Nggak Ya, mau baca tunggu. ya? Waduh, Aku bacain ya. boleh. Ayo Halo, deh. thank you sharingnya. Tadi aku ada dengar pas Cici cerita soal malaikat. Ih, jadi keinget dulu papaku pas kena cancer. Dia mimpi
itu malaikat berbentuk kuda putih. Jadi mungkin suatu saat persoalan soal malaikat bisa terjadi. Udah begitu doang. Wow, menarik sih. Aku belum pernah sih kayak ada vision tentang malaikat. Itu tadi kayak cuma baca ayat. Jadi kayak menarik ya. Hmm, siapa tahu ya Oke. suatu saat ya. Terus kayak sekarang malaikat yang ada di bayangan gue, malaikat yang keluar di itu tuh dunia Cecilia ya. Through a Glass Darkly. Itu sebenarnya judul buku, guys. Yang tadi ada ayatnya juga, tapi itu judul buku. Terus itu juga nyeritain tentang anak kecil yang sakit. Terus dia didatengin malaikat. Nah, malaikat yang ada di kepala gue sekarang seperti itu. Penasaran kan Ah, baca bukunya? Iya. Gardner ya. Gardner. Iya, Jostein Gaarder. Gardner. Waduh, saya suka sekali buku-bukunya. Oke, ayo Del tutup. Iya. gimana kok? Oh, Mungkin thank aku you. sebelum tutup juga mengingatkan jangan lupa kan tadi ada beberapa yang joinnya di tengah-tengah atau di akhir. Jangan lupa disclaimer tadi Gaby di awal sesi kita malam ini cuman di keep ya buat ini karena ini spiritual journey-nya dia juga. Jadi mohon pengertian dan jangan lupa kerjasamanya supaya nggak kepo-kepo atau nggak cerita-cerita ke orang gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin Ko Johan mau tutup yang lain. Oh, ya aku tadi mikirin dia nyanyi-nyanyi lagu nanti kalau udah pulang kita bikin fresh worship-nya lagu-lagu perjalanan tadi ya. Tadi Waduh, mungkin Nggak mau aja. pulang penasaran kok. kok. Apa? Nggak mau pulang. Pulang bentar lah ya, jenguk lah ya, jangan kurang ajar ya. Kita susul, kita KKR di China, kita buat fresh worship. Waduh, Kayaknya ayo Gaby ayo mau sini pindah ke sini Jepang sini. habis itu. Apa? Tidak ke Pindah ke Jepang Jepang, kita. Gap. Waduh, jangan asuransinya nggak cover kalau di Jepang. Di Jepang itu jalan-jalan, Pan. Dulu udah Iya, bilang, ayo Lampung, kamu pergi ke betul. Jepang gitu ya. Kalau Mau ke Jepang Ichiroda. saya berziarah, Ketemu berziarah. Ichiroda ya. Iya, iya benar. Waduh, kalau ketemu, aduh, Katanya tidak kuat orang saya kayaknya. dulu ada orang yang sakit, habis gitu Nah, akhirnya dia ketemu. punya wish, Ah, dia cuma punya wish satu. Dia mau tanya One Piece apa, mungkin lu bisa terinspirasi dari dia. Jadi oh, kalau udah top 3 wish, satunya tahu itu One Piece itu apa. itu kayaknya Kenneth punya tuh. Jangan-jangan dia pernah Dikasih tahu nulis loh novel. katanya. Oh, udah. Oh, Iya, gitu. katanya. Iya, terus katanya dibisikin. Terus dia Serius? Iya. Gila. Tapi itu konspirasi teorinya ya, gue nggak tahu tuh beneran terjadi atau enggak. Katanya Iya sih. ceritanya ada orang Padahal yang One Piece-nya ternyata nothingness. Waduh. Terus tiba-tiba beneran, guys. Kayak kupu panda. ya sih kalau itu dia dapat death threat sih. Ya udah. Singkirkan, singkirkan. Aduh, aduh. Foto deh, indah banget. Oke. Jadi close kok Ya, gimana? Silakan itu ya. sama bapaknya aja Ya, atau yang nge-close. thank you teman-teman semua ya. Thank you Adeline, Gaby, email dan teman-teman yang sudah hadir yang dengerin ya. Kita festive sesekali doang kok kalau online. Jadi kita lebih suka onsite. Jadi sesekali kita ada online gitu ya. Ya, jadi jangan keluar grup. Kalau keluar juga nggak apa-apa sih, nggak usah pamit ya. Oke, thank you semuanya. Gaby istirahat. Get well soon. Yeay, terima kasih. Perlu foto nggak ya kok? Nggak. Nah, kan untuk kita aja, untuk kita aja. Lu mau foto gua kan sini, nanti gua kasih Gimana Gap? Mau difoto, di post, Atau enggak? Boleh, boleh. di Facebook? Kalau di post jangan dong kok. Ya, jangan ya, jangan. Di foto aja buat kenang-kenangan. Oh, jadi tahu. Oh iya dia dulu yang ikut gitu. Nggak ya? Ya, jadi Aku kalau misalkan Nggak, ada yang kalau ada bocor, disclaimer gue Gap, tahu kita pilih siapa. satu-satu Gap ini Gap. jujurnya. Kalau Oke, ada Aduh, yang bocor, boleh pasti ya. salah satu dari Udah yang kita ngepost screenshot lagi. malam ini. Oke, Maaf. kita foto kali ya. Siapa yang foto? Tolong dong yang bisa buka kamera. Kalau nggak bisa ya udahlah. Kita nggak bisa maksa Gaby, kita juga nggak bisa maksa kalian. Ya, tuh. Oke, Mantap. aku foto. Email yang foto, Gmail foto ya. Bargo. Kayaknya ada Mana nih? beberapa mulai keluar Udah mukanya. keluar, Yeay, terima kasih yang keluar ya. sudah mendoakan, yang sudah kasih semangat. Terima kasih. Udah berkurang nanti. Oke, Terima kasih. udah.
Ya udah foto Kok ya. susah banget sih? Satu, dua, di wajahmu gak ketok. Oke, Iyo, si, dua. si. Kok JO-nya kagak kelihatan sih? Mana Cium? Iya nggak lihat. Ah, baru main. Oke, satu. Waduh. Maya mau ikutan foto nih kayaknya. Baru masuk lagi. Namanya. Wah, dia Foto ini ya. ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Thank you Oke. guys Oke, terima kasih. semuanya. Thank you, Yo. Gaby.